Hey bro, aku mau cerita ini. Cerita apa bro? Jadi aku lagi bingung. Tadi malam aku dikabari sama keluarga kalau ternyata aku dapat warisan dari keluarga aja. Jumlahnya itu lumayan lah. Nah cerita ini aku bingung mau ngelola duitnya ini mau tak pakai apa gitu. Menurutmu gimana ya? Oke. Buka bisnis aja bro, lumayan kan buat investasi, biar duitnya nggak cepet habis. Bikin bisnis, masuk akal. Nah, kira-kira bisnis apa ya yang mungkin masih prospeknya bagus ya? Kalau menurut apa bro? Buka pabrik aja bro, misal konveksi atau pabrik apalah, terserah yang kiranya prospeknya bagus nih buat kamu. Pabrik, nggak masuk, nggak suka aku, nggak cocok ya. Bentar. Terus apa lo? Kayaknya hotel sama restoran menarik ini. Oh bagus kalau mau buka hotel dan resto, masuk sih. Kalau di Surabaya masih banyak lah, bisa lah itu. Nah tapi kalau misalkan hotel sama restoran, aku bingung sebenarnya mau mulainya dari mana. Khususnya di bidang perizinannya kan, kamu tahu sendiri kan aku sibuk nih orangnya. Jadi kalau masalah perizinan mungkin nanti minta tolong kamu gitu loh. Oke, siap. Nah kira-kira nih kalau aku mau buka usaha hotel sama resto, izin apa yang harus aku penuhi di awal atau langkah apa yang harus aku lakukan sebenarnya gitu. Kalau menurutmu gimana? Kan kamu fokus nih di pekerjaanmu setiap hari ngurus izin terkait bisnis ini. Oke, jadi gini bro, kalau kamu tanya terkait dengan proses awalnya, sebenarnya yang harus ditentukan sebelum kamu mulai bisnis itu harus tahu kode KBL-nya itu seperti apa. Nah, kode KBL ini harus diketahui benar-benar masuk di kode yang keberapa. Jangan sampai kamu salah pilih gitu. KBLI? Ngurus KBLI? Apa itu? Apanya KBBI itu? Iya sih bos, setiap pelaku usaha itu harus tahu kode KBL-nya pastinya. Terus KBL itu apa sih sebenarnya? Tolong jelasin dong secara jalannya biar aku nggak sampai salah langkah nih ke depannya. Biar usahaku lancar, nanti kalau untungnya banyak ya kamu akan tak kasih lah. Nanti ada uang timbal balik lah karena udah bantu ngurusin izin saya ini. Ya, kode KBL itu jadi secara ya singkatannya ya atau akronimnya itu KBL itu sebagai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, ini merupakan pengelompokan aktivitas ekonomi para pelaku usaha yang menghasilkan output atau produk. Nah, baik dalam bentuk barang maupun jasa berdasarkan lapangan usahanya gitu. Nah, berhubung kamu ini mau buka hotel dan resto, kalau untuk hotel itu kode KBL-nya 55110 sama 55120. Nah, kalau untuk restonya sendiri itu ada satu kode, yaitu kode 56101. Catat ya, nggak boleh salah ya. Gitu ya. Sorry ya bro, sambil ngeliatin kerjaan ini soalnya. Apalagi bro? Terus fungsi KBL ini apa sih sebenarnya bro? Fungsi ya? Nah, kalau fungsinya sendiri, KBL itu penting untuk proses pengurusan perizinan sebagai legalitas kegiatan usaha yang nanti mau kamu jalankan. Nah, kamu wajib menyesuaikan usahamu dengan tingkat resiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan yang mau kamu jalankan gitu. Nah prakteknya gini ya, prakteknya itu pemilihan kode KBLI sangat menentukan tingkat resiko usaha dan perizinan serta kewajiban yang berlaku terhadap pelaku usaha, terhadap kamu. Oh, penting banget, jadi itu sangat krusial ya. Nah maka penting nih untuk diperhatikan oleh pelaku usaha dalam memilih kode KBLI yang akan diambil sesuai kegiatan usaha yang dijalankan, karena nanti setelah ini terpilih, setelah benar akan ada izin-izin turunannya, misalkan akte perusahaan, terus juga ada dokumen lingkungan, pertek dan lain-lain. Ini nanti makanya krusial pemilihan kode KBLI. Oh ya. Wah, harus aku catat ini bro. Soalnya ini penting banget, ini awal ya, langkah pertama. Ibaratnya orang kalau melangkah di awal udah salah, takutnya salah ini nanti. Ya pasti salah bro kalau udah salah di awal, jadi harus bener. Nah ini misalkan kalau orang sampai salah pilih KBLI, gimana ini jadinya?
ada ceritanya nggak? Maksudnya kasus yang terberat apa, sepengalaman kamu itu apa saja gitu kalau sampai salah menentukan KBLI. Kalau salah kode KBLI ya, pernah sih. Oh, pernah ada ya kasus-kasus salah milih KBLI ya. Pernah terjadi kesalahan, ada 2 kasus sebenarnya. Yang pertama, saat proses pengurusan perizinan, ini relatif mudah ini. Kalau salah pas ngurus perizinan, ternyata kode KBLI-nya yang dipilih salah, itu harus mengurus perizinan dari awal lagi gitu. Intinya ada proses diulangi lagi dari awal. Jika salah langkah di awal, maka selanjutnya pasti harus disesuaikan benar-benar supaya tidak salah lagi. Kalau salah lagi, ulang lagi, salah lagi, ulang lagi, nanti takutnya modal yang kamu keluarkan bengkak atau 2 kali lipat gitu. Oh gitu ya. Nah, ini ada lagi nih kasus yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan ketika proses perizinan masih berjalan. Nah, yang kedua ini ketika semua sudah berlangsung, usaha sudah beroperasi, tiba-tiba ternyata salah kode KBLI-nya. Mungkin ini ada beberapa faktor, misalkan human error atau faktor yang lain, ya nggak tahu ya kalau itu. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, mengatakan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator, KEK, dan atau badan pengurusan KPBPB melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi itu nanti yang akan mengawasi usahamu. Mereka tadi itu kalau misalkan terjadi kesalahan gitu. Ada sanksinya juga. Apa aja sanksinya? Iya, kalau sampai ada yang salah pasti ada sanksinya dong bro. Kalau orang salah ya ada hukumannya. Kalau ada izin yang salah ada sanksinya gitu. Nah, jika pelaksanaan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran, pas kamu diawasi, pas operasional ada pelanggaran, termasuk ketidaksesuaian antara kode KBLI dengan kegiatan usaha yang dijalankan, maka dapat diberikan sanksi. Nah, ini udah diatur nih dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2020 pasal 48 ayat 5. Catat ya sanksi-sanksinya. Ini karena harus diketahui biar nggak salah dari awal tadi. Oh iya. Nah, sanksinya itu ada yang pertama, penghentian sementara kegiatan berusaha melalui pembekuan izin berusaha. Repot kan? Yang kedua, pengenaan denda administratif. Ayo. Yang ketiga, pencabutan perizinan berusaha. Ini yang paling ditakuti. Jangan sampai izin kamu dicabut dan kamu nggak bisa bisnis lagi dan pastinya merugi gitu. Nah, yang terpenting, jika perusahaan melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan KBLI atau bidang usahanya, maka tindakan tersebut akan mengikat pada direksinya ternyata. Nah, ini yang harus kamu perhatikan juga. Tidak hanya perusahaan, tapi juga direksi kamu yang kamu bangun. Nah, karena tindakan tersebut dianggap dilakukan di luar dari bidang usaha yang seharusnya sesuai dengan anggaran dasarnya, maka harus dilakukan penyesuaian. Meskipun misalkan nanti ternyata kok kamu bisnis berjalan sudah beroperasi ternyata salah dan kamu mendapatkan sanksi ini, ya sementara harus dihentikan dulu sembari kamu menyesuaikan dengan kode KBLI yang semestinya bagaimana gitu bro. Wah, cukup berat sih sanksinya sih, agak PR nih buat kita yang mau mulai usaha. Iya, cukup berat bro. Bahkan modal untuk perizinanmu bisa 2 kali lipat loh kalau ini sampai salah semua gitu. Oh gitu ya bro ya. Siap. Berarti ini ya catatannya, sebelum kita ngurus usaha atau membangun sebuah kegiatan yang kita pengen nih, kita harus benar-benar memastikan kode KBLI-nya seperti apa. Takutnya nanti kedepannya kalau misalkan salah langkah, saya juga yang rugi gitu ya. Iya bro, pokoknya KBLI itu penting banget untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Jangan sampai salah pokoknya lah. Oke, thank you ya bro ya. Nanti aku kontak lagi deh untuk kelanjutannya. Oke, sama-sama bro. Bye.